di pagi hari, mulailah harimu dengan sebuah kebahagiaan. Karena saya buka HP dan saya melihat sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Korban-korban TPPO. Saya langsung delete dan saya nggak sanggup melihatnya. Jujur saya juga capek, Mbak. Saya juga lelah ngelihat sesuatu seperti itu, saya juga lelah. Saya juga kena mental. Tolong ingatkan saudara-saudaramu untuk keluar negeri, berhati-hati. Benar, berhati-hatilah. Sekarang itu yang menyakiti kita itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Orang-orang kita sendiri kok. Kalau kita nggak punya uang berangkat ke luar negeri, taruhannya adalah dijual, disakitin. Sampai kepala, saya nggak bisa ngomong. Terus, kalau kita punya uang, mau berangkat ke Korea, mau berangkat ke Jepang, ke Inggris, kita juga masih ditipu sama orang-orang pintar gitu loh. Kenapa? Kenapa orang-orang kita sendiri yang menipu? Ada orang sampai jual tanah, jual sapi, jual kalung untuk bisa ke luar negeri. Dan akhirnya ditipu tetangga sendiri, ditipu saudara sendiri, ditipu keluarga sendiri. Mbak Neneng aja masih belum tahu TPPO itu apa. Jadi sebenarnya harus ada edukasi yang lebih ya. TPPO itu perdagangan manusia, Mbak. Orang dijual. Nyampe di luar negeri masih terjadi penyiksaan atau apapun. Jadi saya cuman bilang ini kesalahan saya secara pribadi karena bangun tidur langsung buka sesuatu yang tidak seharusnya saya buka. Jadi ya seperti itu ya. Sedih dong nggak, Mbak? Bener-bener sedih. Bahkan saya juga pernah debat dengan seseorang yang saya rasa dia adalah orang pinter, berbicara tentang orang-orang yang keluar negeri tertipu oleh oknum-oknum yang mengaku seperti ini, seperti itu. Saya pernah debat, saya debat dengan mereka. Tahu nggak apa kata-kata mereka? Ya orangnya aja yang bodoh, orangnya aja yang goblok, kenapa mau ditipu? Karena SDM-nya rendah, karena mereka tidak mencari informasi, kenapa mereka mudah percaya? Satu, memang edukasi itu masih belum semua orang paham. Tapi kenapa orang pinter yang menipu gitu loh? Kalau mereka SDM-nya rendah, tapi kalau nggak ada yang nipu kan nggak seperti ini konsepnya. Jadi orang-orang pinter itu minteri gitu loh. Orang-orang pinter bukan memberikan edukasi, bukan memberikan informasi, malah mereka mendedikasikan dirinya sendiri untuk menipu. Karena ada kesempatan orang-orang bodoh. Karena adanya kesempatan orang bodoh, karena ada kesempatan orang-orang yang SDM-nya rendah, mudah ditipu. Datang ke kampung-kampung menceritakan kalau luar negeri itu enak, di Hong Kong itu enak, di Inggris itu enak. Jadi kenapa orang-orang pinter itu minteri? Kenapa orang-orang pinter itu tidak berbagi informasi bahwa sebenarnya di luar negeri itu taruhannya nyamak? Dengan bayar 70 juta belum tentu kamu terpilih. Tapi sekali lagi, dibandingkan dengan orang-orang luar, follower saya
saya bukan apa-apa. Kalau follower menjadi ukuran, punya saya nggak ada apa-apanya. Saya cuma minta, nggak usah follow saya, nggak apa-apa, tapi tolong kasih tahu tetanggamu, informasikan. Proseslah dengan cara yang benar. Jika nggak mampu memproses dengan cara benar, jangan keluar negeri. Jangan keluar negeri. Kenapa orang-orang pinter, orang-orang yang pernah kerja di luar negeri, kenapa mereka minteri tetangganya sendiri, keluarganya sendiri? Kenapa di Filipina itu tidak sama dengan Indonesia? Walaupun saya tidak bilang bahwa Filipina tidak ada TPPO juga. Wong yang di Taiwan aja kena TPPO, yang sudah SDM-nya sudah tinggi, tapi kan sangat kecil sekali. Prosentasenya sangat kecil sekali. Prosentase untuk ditipu itu sangat kecil sekali. Ya, Filipina mungkin negaranya lebih kecil ya. Tapi kita yang negara besar, yang nipu itu bukan orang luar, Mbak, tapi kita sendiri, orang kita sendiri. Saat sudah terjadi sesuatu, kita sebagai orang kecil, kita nanya, kemana mencari keadilan? Dan orang-orang yang nipu sangat bangga sekali, mereka bisa bangun rumah, mereka bisa flashing atau flexing, punya mobil. Kadang iri juga loh, Mbak. Iri, secara pribadi saya juga iri nih ngeliat orang-orang. Wah, mereka kerja apa sih kok bisa kaya banget? Sementara saya yang harus memberikan edukasi, sampai saya dihujat habis-habisan. Saya biasa-biasa aja. Apakah kalian kira saat ada tawaran untuk promosi judi online saya tidak tertarik? Apakah kalian kira saya nggak ngelihat uang, saya nggak kepingin juga? Saya pingin, Mbak. Saya juga pingin kaya, saya juga pingin punya mobil, saya juga pingin punya rumah mewah yang bisa ditunjukkan ke media sosial. Saya manusia biasa, saya juga ingin kaya. Tapi nurani saya nggak nyampe ke sana. Hati saya nggak nyampe untuk ke sana. Karena itu jangan mudah percaya. Saya sudah bilang jangan mudah percaya dengan siapapun itu. Jangan mudah percaya. Datamu jangan dikasihkan orang. Kalian butuh kepepet, tapi bukan berarti harus menggadaikan dirimu sendiri, Mbak. Sadaro toh. Itulah kita, Mbak. Proses baik-baik di PT dipersulit. Kan saya sudah bilang tadi, orang-orang pinter bukannya mempermudah hidup orang-orang yang SDM-nya rendah, tapi orang-orang pinter memanfaatkan kebodohan kita. Banyak orang dengan dalih menolong, tapi mereka juga merampok. Banyak kan? Makanya saya selalu berkata, saya berani taruhan dengan siapapun. Siapa orang yang pernah saya tolong, saya minta uang. Mungkin mulut saya jahat, mungkin mulut saya keras, mungkin saya terlihat sangat kejam, tapi saya tidak pernah mengambil keuntungan dari siapapun. Dari podcast ini saya sudah cukup, Mbak, lebih dari cukup. Bahkan saya bisa berbagi dengan siapapun. Saya sudah bisa memberikan nafkah pada keluarga saya sudah bisa berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak ingin kalian ikut sedih, tapi saya cuma ingin kalian tahu bahwa banyak sekali penipuan yang berkedok Arjuna, banyak sekali penipuan yang berkedok malaikat gitu loh. Paham gak sih kalian? Banyak sekali orang yang pura-pura baik tapi sebenarnya mereka jahat. Jadi
Saya tidak ingin berbagi energi negatif pada kalian. Tapi kita harus berburuk sangka pada orang, apakah nggak boleh-boleh? Untuk berhati-hati. Berburuk sangka untuk berhati-hati pada diri kita sendiri. Saat kita butuh uang, terus habis itu kita harus memberikan KTP kita pada orang lain, ATM kita pada orang lain, boleh kita berburuk sangka. Jangan-jangan kita digunakan yang tidak baik. Benar nggak? Dan buat orang-orang yang notabene mengatakan membantu orang lain, tapi nyedot getihe wong, ya nggak kayak gitu konsepnya. Tapi sekali lagi, orang yang suka sama nggak suka itu lebih banyak yang nggak suka ya. Berapa banyak yang mengatakan betapa bangsatnya Yuni itu. Anjing Yuni itu betapa jahatnya. Lihat mulutnya saat menghina orang lain. Saya pribadi ingin kalian bangun bahwa hidup ini tidak semanis yang mereka katakan. Belum tentu yang manis-manis tidak mengandung racun. Mungkin kata-kata saya adalah racun buat kalian. Tapi itu cara saya mengingatkan kalian. Mungkin terlihat sangat kejam. Tapi saya nggak rela saudara-saudara saya hidup seperti itu. Saya hanya minta apa ya, sesama temen punya belas kasihan juga. Yuni sendiri kalau ngomong jahat banget sih. Lihat konsepnya ya, seperti apa dan bagaimana. Saya langsung delete semua video-video itu, Mbak. Sama waktu 1 tahun yang lalu, saya dikirimi video-video orang yang melakukan hubungan intim dan mengancam saya. Bahwa saya dikatakan bahwa saya tidak akan bisa membongkar kasus percintaan ini. Bahkan saya juga diancam karena Farouk adalah seorang pengacara. Saya setiap hari berdoa dan nangis sama Tuhan. Tuhan, ini keluarga saya, saudara saya, dia adalah perempuan. Dia adalah ibu saya, dia adalah anak saya, dia adalah adik saya. Dan saya ngelihat video-video itu, saya nggak bisa melakukan apapun. Dalam jangka waktu yang lama, saya kena mental. Karena saya ngelihat video-video itu. Melakukan hubungan intim, ya itu hubungan cinta. Terus apa hubungannya sama kamu, Yun? Tapi mereka memeras. Mereka memeras. Saya ditertawakan oleh orang banyak. Bahkan saya dibilang jual aib. Saya difitnah agar saya tidak mau membongkar kasus ini. Tapi saya tetap berjuang. Dan hari ini saya kena mental di TPPO. Saya nggak tahu, Mbak, air mata saya itu palsu atau air mata ini buatan saja, saya nggak tahu. Saya cuma minta orang-orang yang ada di kampung yang akan ke luar negeri tahu, cek dulu, jangan tiba-tiba berangkat ke luar negeri. Paham gak sih maksud saya? Karena saat kalian sudah ada di luar negeri, saya tuh nggak bisa bantu gitu loh, Mbak. Jadi buat teman-teman, khususnya saudara-saudara kalian yang ada di Indonesia, tolong ingatkan ya,